Saudara penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harrison mengungkapkan ada 90 sekolah di Kalimantan Barat yang tidak menyelesaikan input data SNBP. Ada 90 sekolah menengah atas sederajat yang mengalami kegagalan dalam pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Jumlah ini terdiri dari 40 SMA, 42 SMK, dan 8 MA. Jumlah ini merupakan 10% dari jumlah keseluruhan sekolah yang ada. Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harrison menjelaskan kondisi ini terjadi karena pihak guru belum menyelesaikan penginputan data di sistem PDSS. Dari masalah ada kelalaian di sekolah, guru sekolah atau kepala sekolah atau tugas operator sekolah, saya sudah mengirim surat kepada Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Jadi saya minta dengan alasan bahwa Kalimantan Barat, apalagi Mempawah itu kan dalam 3 minggu terakhir ini kan banjir. Ya, kita harapkan ada suatu kebijakan-kebijakan. Nah, saya juga sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ke Jakarta, ya, selesaikan masalah ini. Di Medan, Sumatera Utara, saudara, sebanyak 322 siswa eligible di MAN 2 model Medan tidak dapat mendaftarkan diri ke perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025. Pihak sekolah mengalami kegagalan dalam proses penginputan nilai siswa pada portal pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Hal ini yang menyebabkan keterlambatan dalam finalisasi data nilai siswa. Waktu tinggal 12 hari. Kami minta jika PDSS ini nanti bisa dibuka kembali dan MAN 2 bisa memproses datanya lagi, tolong anak-anak ini dikawal sampai selesai. Dan jika gagal, kami ada audiensi lagi. Saudara, tim SNPMB memberikan kesempatan sekolah untuk melakukan finalisasi PDSS hingga 7 Februari 2025. Perpanjangan ini hanya untuk sekolah yang sudah mengisi data tetapi belum melakukan finalisasi. Hal ini dilakukan supaya siswa eligible di sekolah tersebut bisa mendaftar SNBP 2025. Bagi sekolah yang belum atau kurang mengisi PDSS, tidak bisa melakukan finalisasi yang diperpanjang ini. Perpanjangan finalisasi PDSS sudah dilakukan 2 kali, yaitu di tanggal 2 Februari yang kemudian diperpanjang kembali pada 5 Februari 2025 dan kini diperpanjang untuk ketiga kalinya menjadi 7 Februari atau hari ini. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Samsul Hardi di Mempawah, Kalimantan Barat, dan juga ada Emir Syahpurba di Medan, Sumatera Utara. Selamat siang rekan-rekan, kita terlebih dahulu ke Mempawah, ada Samsul di sana. Samsul, bagaimana nasib ratusan siswa yang kemarin sempat terkendala PDSS? Baik, Jian dan saudara, dapat kami informasikan untuk kondisi siswa yang kemarin sempat terkendala di PDSS sendiri, yang ada sekitar 113 siswa ini. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak sekolah bahwa sudah ada 106 siswa yang sudah difinalisasi dan masih ada 7 siswa yang saat ini sedang diupayakan untuk finalisasi data tersebut. Nah, adapun kendalanya adalah pengisian nilai siswa dan juga data siswa eligible itu sendiri yang masih terus dilakukan oleh pihak sekolah agar semua siswa yang terdata 113 ini bisa mengikuti PDSS sendiri. Kemudian untuk Mempawah sendiri tidak hanya ada di SMA Mempawah, tapi ada beberapa SMA juga yang tercatat bahwa juga tidak menyelesaikan PDSS ini sendiri. Nah, sehingga untuk perpanjangan waktu yang diberikan untuk segera diselesaikan, dan saat ini para kepala sekolah, kemudian wakil kurikulum dan operator sedang berada di Jakarta untuk melakukan finalisasi pengisian data-data yang ada yang masih terkendala kemarin dan harus diperbaiki dan harus diinput kembali. Yan. Ya, ada 7 siswa yang masih dalam tahap finalisasi data dan sisanya dari 113 sudah diselesaikan. Lalu apakah ada kendala yang ditemukan untuk menginput 7 data siswa yang belum juga terinput? Seperti yang informasikan tadi, Yan, bahwa data yang kendalanya adalah
siswa yang eligible ini sendiri yang berprestasi, kemudian juga nilai siswa yang semester itu dikumpulkan itu yang menjadi kendala, serta sempat di Mempawah ini yang kemarin terkendala karena selain dari kondisi banjir dan juga inputan data tadi oleh operator, sehingga batas waktu yang diberikan ketika tanggal 6 sampai 31 Januari tersebut ngulur, akhirnya mereka tidak bisa menginput kembali. Dan ini diperpanjang dan saat ini akhirnya ada demo kemarin beberapa siswa. Namun pihak Pemprov sendiri melalui PJ Gubernur sudah mengutus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar untuk ke Jakarta mendampingi para operator dan kepala sekolah yang masih belum menyelesaikan tersebut. Serta ada 90 sekolah yang ada di Kalbar yang tercatat belum menyelesaikan PDSS ini sendiri. Nah, sehingga PJ Gubernur Kalimantan Barat memberi sanksi tegas bagi sekolah yang lalai akan dipindahkan untuk kepala sekolahnya, kemudian juga akan ditunda penggajiannya jika memang tidak selesai dari waktu yang telah ditentukan yang saat ini. Yan. Baik, terima kasih dari Mempawah, Samsul Hardi. Kita ke Medan, Sumatera Utara. Ada Emir di sana. Emir, bagaimana dengan nasib para siswa yang terancam gagal daftar SNBP ini? Baik Jihan dan juga saudara, memang kekisruhan yang terjadi akibat gagalnya para siswa mengikuti SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi terus bergulir, dan saat ini saya berada di depan MAN 2 Model Medan yang merupakan salah satu sekolah yang gagal menginput data di pangkalan data sekolah dan siswa, dan terdapat sebanyak 300-an siswa yang terancam gagal mengikuti SNBP. Dan tadinya saudara, saya juga sempat berbincang dengan para siswa yang menyampaikan bahwa memang keterlambatan dari pihak sekolah sudah terjadi sedari awal. Untuk pengumuman para siswa yang eligible ataupun memenuhi syarat itu seharusnya memang sudah diumumkan pada tanggal 25 Desember lalu. Namun baru diumumkan pada 25 Januari atau tepatnya terlambat sebulan. Dan juga mereka mengatakan saat ini tidak ada solusi yang pasti dari pihak sekolah mengenai nasib mereka yang gagal untuk mengikuti SNBP ini. Dan juga saudara, para siswa tentunya sangat kecewa karena mengingat mereka sudah berjuang sedari awal hingga semester akhir untuk dapat mempertahankan nilai mereka untuk dapat ikut ke dalam seleksi SNBP ini. Tadinya juga saudara, saya menemukan beberapa tuntutan dari para siswa yang disampaikan kepada pihak sekolah. Antara lain yaitu untuk memberlakukan pembelajaran SNPTB atau Seleksi Nasional Berbasis Tes dan meniadakan pembelajaran ataupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan juga membiayai uang pendaftaran para siswa untuk mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Tes. Dan juga para siswa menuntut agar para pihak-pihak yang terlibat untuk dicopot. Dan juga saudara, tadi kami juga sempat mewawancarai orang tua dari para siswa yang mengatakan kecewa dengan ketidakbisaan ataupun para siswa yang tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi ini, dan juga mempertanyakan apa yang menjadi kerja ataupun kinerja kepala sekolah selama ini sehingga gagal untuk melakukan pengawasan ke bawahannya, Jihan. Iya, Emir, ada sekitar 300 siswa yang kini terancam untuk mendaftar SNBP. Ini diduga karena kelalaian dari pihak sekolah. Lalu apa respon dari Dinas Pendidikan pemerintah kota setempat terkait dengan hal ini? Apakah memang ada sanksi yang akan diberikan kepada sekolah yang diduga lalai untuk mendaftarkan para siswanya dalam SNBP? Baik Jihan, informasi yang saya dapatkan memang pihak sekolah melakukan audiensi ke Jakarta untuk para siswa ini masih diberikan waktu untuk dapat ataupun pihak sekolah masih dapat untuk mengisi data di PDSS sehingga para siswa dapat mengikuti ataupun berpartisipasi dalam Seleksi Nasional Berbasis Prestasi ini. Dan sampai saat ini Jihan, kami juga masih menunggu apakah memang ada sanksi yang diberikan dari Dinas Pendidikan, khususnya untuk SMA sendiri adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kami masih menunggu apakah memang nantinya ada sanksi yang diberikan akibat kelalaian dari pihak sekolah, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV. Ada Emir Syah Purba dari Medan, Sumatera Utara, dan sebelumnya juga ada Samsul Hardi dari Mempawah, Kalimantan Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.